distribusi binomial. Silahkan kalau saudara punya pertanyaan. Jadi saya refresh kembali rumusnya untuk distribusi binomial itu adalah kemungkinan sukses banyak X adalah kombinasi NX P pangkat X 1 minus P pangkat N minus X. Sehingga kalau dinyatakan secara verbal bahwa apabila kemungkinan sukses sebuah event pada single trial atau satu kali percobaan adalah tetap sebesar P, maka kemungkinan untuk mendapatkan X sukses dalam N trial diberikan dengan rumus ini. Nah, contohnya yang paling gampang adalah kalau saya melempar koin sebanyak 10 kali, kemungkinan sukses adalah setengah. Sukses di sini misalnya didefinisikan untuk memperoleh kepala. Ini adalah setengah, karena kemungkinannya cuma 2, kepala dan tail. Saudara mendengar suara saya dengan baik? Iya, Pak. Baik, G. Setengah ini head dan tail, kemudian N-nya adalah 10, kemudian ditanya, berapa kemungkinan mendapatkan X sama dengan 3? Berapa kemungkinan mendapatkan X lebih kecil sama dengan 3? Berapa kemungkinan mendapatkan X lebih besar sama dengan 3? Seperti ini. Saudara bisa menggunakan rumus ini. Perhatikan rumus ini adalah untuk tepat sama dengan X. Sehingga kalau saya mencari X sama dengan 3, saya masukkan di sini kombinasi 10 trialnya sebanyak 10 kali, sukses sebanyak 3 kali, kemungkinan sukses dalam single trial adalah setengah, pangkat 3, 1 minus setengah pangkat 10 dikurangi 3, 7. Ini tepat 3. Nah, kalau saya mau lebih kecil sama dengan 3, berarti saya cari 3, kemudian saya cari 2, 1, kemudian saya cari 0. Nah, kalau saya cari yang lebih besar sama dengan 3, saya cari 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 10. Nah, walaupun itu tidak perlu dilakukan karena saudara bisa memanfaatkan tabel. Tetapi pada saat tabel tidak menyediakan apa yang saudara cari, mau tidak mau saudara harus menggunakan rumus seperti ini, atau mungkin kalau saudara bisa mempelajari, saudara bisa menggunakan kalkulator atau komputer dengan sendirinya lebih mudah karena bisa memberikan saudara jawaban-jawaban terhadap soal-soal seperti ini. Walaupun saya sarankan hati-hati kalau saudara menggunakan, saudara pelajari soalnya dengan baik. Hati-hati dengan menggunakan peralatan begitu saja tanpa tahu kegunaan yang sebenarnya. Baik, ada yang ditanyakan silakan. Permisi Pak, saya izin bertanya Pak. Silakan. Sejujurnya saya masih agak bingung Pak dengan pembacaan tabel yang lebih dari 3 Pak yang dibahas minggu lalu Pak. Baik, yang mana ini misalnya ya? Iya Pak. Baik, kalau saudara lihat di tabel yang X lebih besar sama dengan 3 ini tidak ada. Karena bahasa tabel selalu X lebih kecil sama dengan C, selalu formatnya yang ini. Nah, gimana kalau saya mencari X lebih besar sama 3? Misalnya soal seperti ini. Melempar koin sebanyak 10 kali gitu ya. P-nya adalah setengah, berapa kemungkinan dapat X lebih besar dari 3? Nah, ini saran saya yang paling gampang saudara tuliskan saja dulu. Semua sample space, ya enggak harus semua tapi yang cukup lah. Jadi yang kemungkinan yang akan terjadi, cara yang bisa terjadi pada pelemparan koin. Nah, kalau saudara melempar koin sebanyak 10 kali, maka kemungkinannya yang saudara dapat adalah dapat 0, artinya tidak dapat head sama sekali, atau 1, atau 2, atau 3, atau 4, atau 10. Ada lagi enggak selain ini? Ada lagi enggak selain dapat ini? Bisa enggak dapat 11? Tidak bisa Pak. Tidak bisa, sehingga ini semua keseluruhan. Kemudian saudara lihat soalnya, mana yang ditanyakan? X lebih besar sama dengan 3. 3-nya ikut atau tidak ikut? Kalau soalnya seperti ini. X lebih besar sama dengan 3. 3-nya ikut atau tidak ikut? Ikut Pak.
Ikut. Kalau begitu tiganya ikut. Lalu saya cari kemana? Lebih besar sama dengan 3, tiganya ikut. Berarti saya mencari ke sini. Gitu. Ya, saya cari di sini. Nah, semua kemungkinan itu dapat 0 atau 1 atau 2 atau 10 itu satu. Karena kalau saudara melempar koin 10 kali, saudara mesti dapat ini. Dapat 0 atau 1 tidak mungkin keluar dari ini. Ini sample space. Collectively exhaustive. Semua sudah ini. Sehingga kalau ditanya berapa kemungkinan dapat 0 atau 1 atau 2 atau 10, ya kemungkinannya 1 karena mesti dapat. Betul? Nah, yang ditanya mana? Yang ditanya yang ini. Dari sini sampai sini ini besarnya 1. Probabilitasnya 1. Nah, yang dicari ini. Nah, ini besarnya berapa? 1 dikurangi ini. Sehingga kalau ini saya namakan A misalnya, ini B, ini C, A ini adalah B dikurangi C. Kalau gitu berapa probabilitasnya? Saya tuliskan. Nah, pelan-pelan saja sampai saudara melihat soal, hati-hati dengan tanda. Dicek lagi kalau perlu. Kadang-kadang kita ini alfa, saudara. 1 dikurangi probabilitas. Nah, saudara lihat 2 ke bawah. X lebih kecil sama dengan 2. Sehingga sekarang saudara cari di tabel. X lebih kecil dari 2 itu berapa? Saudara masukkan, saudara dapat nilainya. Jadi kalau saya tampilkan di tabel, saudara punya tabel ini, P-nya berapa saudara? Dilihat di atas, tabelnya sudah dilihat? Ya Pak. Dilihat, baik. Ini saudara punya P berapa saudara? Kumulatif, binomial 0,5 ini yang dicari. N-nya 10 saudara cari, saudara dapat N10, 0,5. Tadi bagaimana tadi? Tadi yang dituliskan tadi yang ditanya adalah probabilitas X lebih besar sama dengan 3. Saya pindahkan dalam bahasa tabel 1 minus probabilitas X lebih kecil sama dengan 2. Saudara cari ini N-nya 10, P-nya setengah, saudara cari 2-nya adalah ini. Nah, sehingga saudara masukkan di sini 1 dikurangi 0,05. 4. Berarti sama dengan 0,946. Begini, saudara. Silahkan kalau kurang jelas tanyakan. Gini Pak, terima kasih Pak, sudah paham Pak. Baik, baik. Ada pertanyaan lain? Silakan. Nah, kalau saudara perhatikan tabel di sini, saudara ya, ini sampai setengah saja. Gimana kalau 0,6, 0,7, 0,75? Gimana kalau tabelnya bukan 0,5 tapi 0,056 misalnya? Nah, yang seperti itu saudara bisa memanfaatkan kalkulator atau komputer, atau kalau tidak saudara gunakan rumus karena ya di tabelnya tidak ada. Untuk yang lebih besar dari 0,5, saudara bisa sedikit manipulasi. Saudara, manipulasi itu bukan berarti yang jelek. Manipulasi memanfaatkan tabel dengan cara yang berbeda untuk menghitung yang ditanyakan dengan menggunakan tetap seperti tabel yang ini. Ya, misalnya kalau kemungkinan suksesnya itu adalah 0,7. Nih. Ya, kemudian saudara melakukan trial sebanyak 10 kali. Berapa kemungkinan sukses sebanyak 3 dan lebih besar? Misalnya gini. Baik, tanyakan dulu tentang soalnya. Jadi berapa kemungkinan sukses di dalam single trial, satu kali mencoba, berapa kemungkinan suksesnya? Adalah 0,7. N-nya berapa? Adi Wicaksono, N-nya berapa Adi? Iya Pak. N-nya berapa? N-nya 10. 10. Yang ditanyakan apa? Abi Surya. Yang ditanyakan apa Abi?
Ada Abi Surya? Tidak ada. Bona, yang ditanyakan apa Bona? Baik, yang ditanyakan PX. Ada enggak di sini RC? Di tabel ini ada enggak jawaban untuk X lebih besar sama dengan 3 RC? Tidak ada, Pak. Tidak ada, karena format tabel bagaimana RC? Selalu bagaimana? Karena format tabel itu selalu kurang dari. Baik, formatnya begitu. Sehingga saya harus transfer ke sini. Tetapi sebelumnya saya cari dulu. P-nya 0,7. Brilliant Noval, ada enggak di sini P 0,7 Brilliant? Ada, Pak. Mana? Mana 0,7 di sini? Oh, sorry, Pak, nggak ada. 0,5 paling besar, Pak. Paling besar 0,5, tidak ada 0,7. Ada enggak tabelnya memberikan 0,7? Ada. Ya kalau saudara bisa cari ya silakan. Saudara download dari internet atau dari buku boleh. Tapi kenapa di buku sebagian besar cuma setengah begini? Karena kita masih tetap bisa memanfaatkan tabel ini walaupun soalnya ini. Ya. Tetapi kalau saudara mau cari ini kumulatif, saudara mau cari yang individual, ada tabelnya. Saudara mesti cari yang ininya lebih besar dari setengah, ada. Ya, tetapi dengan tabel ini sudah cukup untuk menjawab apakah lebih besar, lebih kecil, atau lebih besar dari P-nya lebih besar dari setengah. Nah, untuk soal seperti ini, saudara gambarkan dulu, paling tidak untuk mudah. Yang ditanyakan apa? Mencoba berapa kali? 10 kali, Pak. 10 kali. Yang ditanyakan apa? Sukses sebanyak 3 atau lebih besar, gitu ya. Jadi mana suksesnya? Kesini ini ya, ini sukses. Berapa? 3 atau 4 atau 5 atau dan seterusnya atau 10. Berapa probabilitasnya? Itu yang ditanyakan. Kenapa kok harus lebih besar? Enggak harus, soalnya bisa lebih kecil, bisa sama dengan walaupun ininya 0,7. Tapi misalnya soalnya begini. Nah, kalau begitu, kalau sukses 0,7, sukses 0,7 itu artinya gagal berapa? 0,3. Baik, ya karena komplementari. Nah, saudara cari di soal ini. Ini sukses 3. Sukses 3 ini berarti gagal berapa? 0,7. Bukan, sukses. Ini sukses 3, gagal berapa? Sukses 3, 7. Ya, baik. Sukses 4, gagal berapa? 6. Nah, terus begitu. 7, 6, 5, gini ya. Sampai di sini 0. Nah, yang di atas itu sukses dengan probabilitas 0,7. Yang di bawah ini gagal dengan probabilitas berapa? 0,3 komplemennya. Jadi soal ini sama dengan ya probabilitas P-nya berapa? P-nya 0,3, saudara ubah bentuk soal P 0,3, N-nya masih tetap berapa? 10, tetapi yang diinginkan yang mana? Yang ini, sukses 7, sukses kali ini itu adalah gagal. 7, 6, 5, 4 gitu. Berarti apa yang ditanyakan? P Kurang dari X lebih kecil sama dengan berapa Dimas? 7. X lebih kecil sama dengan ini 7, 6, 5, 4, 3 sampai 0. 7, Pak. Berapa? 7. 7. Ya, X lebih kecil sama dengan 7. Langsung, nah, ada N10, P 0,3 ada. X7 juga ada, saudara bisa dapat. Jadi kalau saudara cari N60, ini 0,3 dapat 7 di sini, saudara. Ini. Nah, saudara dapat ini. 99841. Apa 99841 itu adalah sukses 7 atau lebih kecil dengan P 0,3 sama dengan P 0,7, X-nya lebih besar sama dengan 3. Sehingga tabel ini bisa saudara gunakan walaupun P-nya lebih besar dari 0,5. Tapi hati-hati menggambarkannya. Nah, yang paling gampang saudara tuliskan begini, kalau dia katakan misalnya, kalau soalnya begini, ini dulu, sampai di sini dulu ada yang ditanyakan ini. Ini tadi sukses berapa? 3, 4, sampai 10, berarti gagal 7, 6, 5, 4 gitu. Ada yang ditanyakan ini, silakan. Edgar, punya pertanyaan Edgar? Sudah, Pak. Alhamdulillah aman. Aman, ya silakan. Ya silakan. Ini Pak, izin bertanya kalau misalkan Ya. untuk
P-nya yang di antara misalkan ini 0,05 dan 0,1. Kalau ada P-nya di antara itu, apakah kita menggunakan nilai yang terdekat atau kita interpolasi, Pak? Sebaiknya, Pak. Ya, kalau saudara harus melakukan itu interpolasi. Jadi cari 0,05, kemudian cari 0,10, kemudian saudara interpolasi. Ya. Kecuali kalau saudara punya tabel yang lebih teliti ya. Nah, kalau saudara menggunakan kalkulator, saudara menggunakan komputer, saudara bisa isi berapa saja P-nya ini. Karena apa saudara? Ada yang tahu kira-kira jawabannya? Karena apa? Karena apa bisa demikian? Karena siapa yang punya jawaban? Yohana punya jawaban, Yohana. Mungkin ini Pak, tabel ini kan ada rumus dasarnya kan, jadi bisa kita hitung di Excel ya Pak? Iya, dia menggunakan rumus, saudara. Jadi dia tidak menggunakan tabel seperti ini, dia menggunakan rumus, dia punya perumusan untuk kumulatif. Nah, dengan rumus rutin yang sudah dimasukkan di situ, dikasih angka, gitu aja dapat. Saudara bisa masukkan angka berapa saja. Baik, ada yang ditanyakan. Nah, mungkin yang tidak mau kalau saudara masukkan ini tidak diskrit, saudara. Misalnya, berapa probabilitas dapat 3,25. Nah, itu mungkin bisa saja kalau rumusnya tidak mau. Karena suksesnya itu yang mesti diskrit, saudara. 0, 1, 2, 3, gitu. Tidak 3,25, tapi P-nya boleh. N-nya juga mesti diskrit, 9, 10, 11, gitu. Baik, ada yang ditanyakan? Nah, sekarang gimana kalau X-nya lebih kecil sama dengan 2? Misalnya ini X, soal ini tadi lebih besar. Gimana kalau pertanyaannya X lebih kecil sama dengan 3? Ya, kembali lagi. Saudara gambarkan. Seperti ini, saudara gambarkan soalnya. Saya kira itu cara yang memudahkan kita untuk menyelesaikan. Tapi kalau saudara bisa langsung, ya boleh saja. Saya punya apa soalnya saudara? X lebih kecil sama dengan 3. Saya gambarkan lagi. 0, 1, 2 dengan P0. X lebih kecil sama dengan 3, 3-nya ikut. Berarti yang ditanyakan itu ke sini. Nah, kalau suksesnya adalah X lebih kecil 3, berarti gagalnya berapa? Kebalikannya komplement. Sukses yang ditanyakan ke sini. Sukses 3, berarti pasangannya ini 7. Ini 8, ini 9, ini 10. Berarti yang saudara cari adalah X. Bagaimana ini? Nyari ini dengan P 0,3. P 0,3 komplemennya. Tadi 0,7 saya cari X lebih kecil sama dengan 3. 0, 1, 2, 3 saya cari. Kalau ini 3 sukses, gagal 7. 2 sukses, gagal 8, dan seterusnya. 0,3. Berarti saya tuliskan yang saya cari berapa? X, ini yang dicari. Gimana ini? 7, 8, 9, 10 berarti X. Ayo saudara siapa mau jawab? Lebih apa? dari 7, Pak. Lebih besar sama dengan baik, lebih besar sama dengan 7. Kembali lagi dicari di tabel tidak ada. X lebih besar tidak ada. Diubah menjadi apa? Lebih besar dari 7 berarti 1 dikurangi lebih besar dari 7, saudara. Ya, Pak. Probabilitas X lebih kecil sama dengan 7. Oh, hati-hati 7-nya ikut. 6, Pak. Nah, ini sekarang saudara sudah bisa baca di tabel. N-nya ada, P-nya 0,3, tinggal saudara masukkan. Begitu. Silakan kalau saudara masih ada yang ingin menanyakan tentang pemanfaatan tabel ini, silakan. Jelas? Harvin, jelas Harvin? Sudah cukup jelas, Pak. Jelas. Rafif ada, Rafif? Iya Pak, jelas Pak. Baik, Tarik, ada Tarik. Pak, mohon maaf Pak, boleh diulangi sekali lagi nggak Pak yang 1 min P-nya? Yang mana ya? Yang mana? Yang 1 min P, yang X lebih kecil sama dengan 6-nya. Ini ya? Ya, betul Pak. Oh, baik. Baik, soalnya dari mana ini tadi? Soalnya dari sini.
Nanti saya hapus dulu yang tidak ikut. Ini soalnya begini. Nah, ini soalnya. Ini soalnya. Nah, saudara cari, apa yang dicari? Saya mencari X lebih kecil sama dengan 3. Nah, ini cocok sudah dengan format tabel. Hanya P-nya tidak ada. P-nya 0,7. Nah, sehingga saya buat gambaran 0, 1, 2, 3, 4, sampai 10. Mana yang ditanyakan untuk soal ini? X lebih kecil sama dengan 3. Berarti ke sini, ini yang ditanyakan. Itu. Nah, kemudian saya cari kalau ini sukses 3 atau 2 atau 1 atau 0, berarti gagal, saya cari gagalnya dari 3 10 kali. Sukses 3 berarti gagal 7, 8, 9, 10. Selalu jumlahnya 10. Nah, kalau gitu ini yang saya cari. Ya, ini dengan probabilitas komplemennya 0,3. Sehingga saya cari dengan N sama dengan 10, P sama dengan 0,3, berapa probabilitas ini? 7, 8, 9, 10. Ini apa? Bagaimana menuliskannya? Probabilitas X lebih apa? 7, 8, 9, 10. X lebih Besar. besar sama dengan 7. 7. Oke. Mencari ini. Nah, tapi ini tidak ada di tabel, lebih besar ini tidak ada. Sehingga saya transformasi menjadi bahasa tabel. Kembali lagi, saudara carinya 7, 8, 9, 10, 6, 5. Kan gini, yang saudara cari mana? Lebih besar dari 7. Nah, semua ini seperti tadi, besarnya 1. Berarti yang lebih besar dari 7 ini adalah 1 dikurangi 6 atau lebih kecil. Ini. Kemudian lihat di tabel. Baik, masih ada yang tidak jelas, silakan. Apa yang ada di pikiran saudara? Kenapa kok? Nah, gitu, sampaikan gitu sehingga. Dari mana? Apa yang silakan? Sudah menjawab itu? Insya Allah, Pak. Baik, baik. Ya silakan ya, jangan saudara. Saudara kalau karena seringkali ada sesuatu itu yang apa yang ganjal gitu, begitu tek, oh jelas. Begitu. Nah, baik. Cukup ini contoh ini. Nah, saudara bisa cari tabel, tapi tidak harus karena tabel ini sudah cukup untuk mencari yang individual, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, juga mencari yang P-nya lebih besar dari 0,5. Baik. Ada yang ditanyakan? Nah, saya beri contoh soal yang lain. Ini tadi bagaimana saya punya N, saya punya P, saya mencari probabilitas X punya harga tertentu atau lebih kecil atau lebih besar. Nah, kadang-kadang yang dicari, kalau rumus itu begitu, saudara. Soal-soal itu kan begitu. Kalau saya punya A, ini B kali C, ini D. Nah, soal ini tidak akan bisa lepas dari ini, kaitan ini. Saudara mencari A yang diketahui apa? B, C, dan A. Nanti enggak, yang diketahui A, B, dan C, saudara mencari D. Nanti yang diketahui adalah C, kemudian D, dan A, saudara mencari B. Begitu, soal begitu. Ya, jadi mesti di antara ada yang diketahui, ada yang dicari. Dari sebuah persamaan, begitu. Nah, sekarang, misalnya saja, nah ini contoh yang saya berikan begini. Ada seseorang yang katakanlah meneliti tentang vaksin, ya, tentang vaksin. Kemudian dalam percobaan yang dia lakukan, dia sukses sebanyak 20%. Itu ya. Diperkirakan sukses 20%. Nah, pertama kali langkah yang paling penting adalah mendefinisikan yang dimaksud dengan sukses itu. Dan itu yang yang seringkali tidak diperhatikan, saudara.
seolah-olah sudah dimengerti dengan baik, padahal belum. Ya bahasa-bahasa probabilitas ini sekarang kan maksudnya kemana-mana saudara ya, jadi dipakai di mana-mana. Nah saya ingin menggunakan kata-kata merambah kemana-mana, tetapi merambah itu artinya bukan infiltrasi saudara, merambah itu artinya memotong, merambah hutan itu maksudnya memotong. Walaupun bisa digunakan seperti itu, tapi pada umumnya merambah itu bukan meresap kemana-mana. Gitu ya. Vaksin suksesnya 0,20. Gitu ya. Nah, saudara ingin membuktikan bahwa vaksin saudara ini sukses. Vaksin saudara ini sukses. Nah, berapa orang yang mesti disuntik? Gitu ya. Sehingga paling tidak, misalnya ada yang sukses sebanyak 1 misalnya. Dengan kemungkinan suksesnya itu 90%. Nah, bahasa-bahasa yang seperti ini saudara yang mesti jelas. Jadi bukan hitungan-hitungan, karena ini kalau dihitung ya dapat hitungan, tetapi apa maksudnya bahasa begini ini apa? Itu ya. Nah, saya tunda yang ini. Misalnya sekarang operasi jantung sukses 20%. Itu ya. Maksudnya apa itu? Saya pernah memberi contoh ini belum ya? Belum, Pak. Belum ya? Operasi jantung sukses 20%. Saudara pernah mendengar istilah seperti itu ya? Sering ya? Jadi kalau saudara di kedokteran kemudian tanya, ini kemungkinan suksesnya berapa? Wah, kalau ini ya mungkin bagus, ini bisa sampai 99. Itu maksudnya apa, saudara? Siapa mencoba jawab? Berarti misalnya, ya boleh, operasi jantung sukses 20%. Maksudnya apa? Silakan. Kalau berasal dari track record metode operasi tersebut, dari misalkan 10 orang berarti 2 orang selamat, 8 orang tidak selamat. Nah, baik ya. Baik ya. Jadi, tetapi operasi jantungnya itu perlu tidak didefinisikan? Artinya sembarang operasi jantung, sembarang. Metode yang sesuai khusus, Pak. Nah, metode yang itu, gitu ya. Dokternya dokter sembarang? Tidak. Enggak, jadi semuanya mesti spesifik, semuanya mesti spesifik. Jadi operasi jantung yang itu, dengan metode itu, dengan orang yang itu, nah, itu kemungkinan sukses 20%, artinya secara rata-rata dari 10 orang, seperti saudara katakan tadi betul, 2 orang nanti sukses. Sukses itu maksudnya apa? Selamat, Pak. Selamat itu maksudnya apa? Sembuh kembali, sedia kembali. Sembuh kembali itu maksudnya apa? Seperti sedia kala atau? Mungkin tidak mengalami meninggal gitu, Pak, isinya gampangnya. Iya, tidak mengalami meninggal, tapi misalnya tidak dalam keadaan koma, gitu sudah cukup, koma. Artinya apa? Pertanyaan saya ini artinya apa? Saudara harus apa? Harus mengkualifikasikan sukses itu. Baik. Selamat itu maksudnya apa? Ya karena ada operasi-operasi tertentu yang tidak bisa kembali, saudara. Jadi seseorang yang mengalami katakanlah masalah di kepala dan sebagainya itu bukan kembali 100%. Kalau dia bisa kembali 70%, 75% itu dokternya ya dan termasuk pasiennya ya sudah senang. Kembali 100% sulit dan kadang-kadang seringkali butuh waktu yang lama. Maka itu yang dimaksud sukses harus didefinisikan. Tidak semudah kita melempar koin itu tadi, head sukses. Ini enggak. Nah, operasi jantung yang sukses itu mesti definisinya sudah spesifik. Jantung ini dengan cara ini, dengan gitu, untuk orang yang begini gitu ya. Nanti ada orang-orang tertentu ketika dioperasi tidak sukses. Tidak sukses karena orangnya mungkin sudah sangat tua, saudara, operasi apapun agak sulit bagi orang seperti itu. Gitu. Ya, itu, tetapi itu bagian dari pendefinisian, saudara, bukan bagian dari statistik. Statistik ya cuma menerima saja kemungkinan sukses 0,20. Ya. Ini vaksin kemungkinan suksesnya berapa? 0,20. Artinya apa? Seseorang yang diinjeksi dengan vaksin itu diharapkan akan bisa bertahan terhadap katakanlah virus atau bakteri gitu ya. 20% dari 100 orang, 20 orang nanti yang akan punya ketahanan imunitas yang baik. Itu ya. Nah, seseorang menemukan vaksin itu biasanya kalau vaksin-vaksin sekarang itu
Kalau 20% ya dianggap masih kurang. Nah, sebaiknya ya di atas 50%. Tapi kalau bisa lebih bagus lagi, ya maka lebih baik. Nah, kalau kemungkinan suksesnya adalah 0,20, kemudian peneliti yang menemukan vaksin ini ingin membuktikan bahwa vaksinnya itu memang bekerja dengan baik. Dan dia paling tidak ingin membuktikan ada satu orang yang menunjukkan gejala kesembuhan atau peningkatan imunitas dengan kemungkinan 0,90. Maksudnya apa ini? Kalau dia melakukan penelitian sebanyak 100 kali, percobaan sebanyak 100 kali, atau 100 kali dia melakukan seminar gitu ya, seminar sebanyak 100 kali, 90 kali di dalam seminarnya itu akan ada satu orang yang menunjukkan hasil yang positif. Nah, pertanyaannya berapa orang yang mesti disuntik? Ini, saudara. Berapa orang yang mesti disuntik? Nah, kalau saudara lihat bahasa seperti ini X lebih besar sama dengan 1,90, tidak ada di tabel. Sehingga ini saya rubah menjadi 1 minus berapa, saudara? Sekarang saya kira saudara sudah ahli. 1 minus berapa? X sama dengan lebih besar dari 1. Berarti 1 dikurangi berapa? X sama dengan 0. Ya, baik. Saudara jawab saja, saudara. Kalau saya tanya, saudara jawab. Tidak masalah, saudara. Salah atau tidak masalah. Saudara jawab saja. Nah, saya cari 1 minus P sama dengan 0. Berapa, saudara? Sama dengan 0,90. 0,1 ya, Pak? Ya, nantinya berapa, saudara kurangkan? Berarti P X sama dengan 0 adalah 0,10. Ini yang saudara cari. P-nya berapa? P-nya 0,20. Saudara cari P yang X sama dengan 0,10. Berapa N-nya? Di sini misalnya ya. Di sini 0,598. Ya. Ini kalau saudara lihat ini N 10. Untuk 0, P-nya 0,2 ini. P 0,2. Ini sudah persis, saudara. Ini sudah persis, saudara ya. Ya, enggak masalah ya. Syukur alhamdulillah. Atau saya naikkan dulu ke atas. Saya naikkan ke atas. Misalnya saudara ambil di sini. N7 ya. P-nya 0,2 ya. Mana yang 0,2? Ini ya. Ini 0,2, saya turun ke sini. Untuk N7 berapa? Untuk 0,20. Nggak sesuai dengan yang saudara inginkan. Betul? Iya, Pak. Saudara turun lagi, ini 16. Saudara turun lagi, ini 13. Nah, sampai di sini cocok, saudara. 0,10 ini. Cocok dengan ini. 0, P-nya 0,2, N. Nah, berapa kalau gitu N-nya? N-nya 10. Saudara sudah menemukan N-nya. Kalau gitu bagaimana? Nah, kalau ada gimana? Siapa mau jelaskan ini? Farhan, ada Farhan? Ada, Pak. Farhan, coba ini Farhan. Gimana kamu jelaskan ini Farhan? Jadi vaksin ini kemungkinan sukses 0,20. Kemudian saya cari berapa yang mendapatkan paling tidak 1 sukses dengan kemungkinan 0,90. Saya dapatkan N sama dengan 10. Gimana saya menyatakan ini secara verbal? Farhan, silakan. Jumlah sampel yang diambil jika pada kesempatan sukses setidaknya 1 orang adalah 0,2. Iya. Peluang ya. Dengan peluang 0,2 adalah 10 orang. 10 orang, baik ya. Jadi kalau saya ingin mengetes ini, saya ambil 10 orang, saya apakan, disuntik, ya, disuntik. Nanti bisa enggak saya dapat paling tidak 1? Bisa. Bisa enggak? Bisa. Kemungkinannya berapa? 0,90. Artinya apa? Kalau saya melakukan percobaan, ada 10 orang saya suntik, 10 orang saya suntik, 10 orang saya suntik, gitu ya. Nah, ini paling tidak ada 1 di sini. Nah, ini dari 100 kali, 90 kali saya sukses. Nah, sehingga kalau saya melakukan percobaan, saya nyatakan kepada seluruh dunia, misalnya kalau saya menemukan vaksin,
Nah, dengan probabilitas sukses 0,20, saya suntik 10 orang, paling tidak ada 1 orang nanti secara rata-rata. Kalau saya ingin lebih kemungkinannya lebih bagus, ya ini saya naikkan. Saya cari saudara lihat, kalau ini saya turun ke bawah ya. Kalau saudara suntuk, saudara lihat. Ini kalau saya turun ke bawah, kalau 14 saudara lihat ini. Berapa ini? Lihat saudara. 95%. Ya, ini tinggal 5% kan? Berarti sukses 95%. Kalau saya nyuntiknya 14 orang. Lebih banyak ya lebih bagus. Kalau saya suntik lebih banyak lagi kalau ada. Kalau tidak ada sudah ini berhenti dia. Berhenti sampai 14 tabelnya. Tetapi andai kata tabelnya ada, saya turun ke bawah, saya akan dapatkan probabilitas lebih kecil di sini. Karena ini satu minusnya tadi. Tetapi lebih besar harganya ini menjadi 0,95%, 99%. Artinya kalau saya suntik, kalau saya kembali ke soal tadi, kalau saya suntik sebanyak 10 kali, maka paling tidak nanti akan ada satu yang sembuh. Ini ya. 10. Baik, ada yang ditanyakan? Tidak Pak, sepertinya. Baik, paham saudara, baik. Nah, kalau tidak ada, saya cukupkan untuk binomial ini. Saya jelaskan distribusi yang lain. Permisi Bapak. Silakan. Izin bertanya Pak, apa boleh kami meminta file tabel binomial distribusinya Bapak ya Pak? Soalnya soalnya kalau saya lihat di buku itu sepertinya lebih lengkap punya Bapak Pak. Enggak, lebih lengkap dalam artian apanya? Angka-angkanya itu? Iya Pak. Oh iya, boleh-boleh saja, tetapi saya kira enggak terlalu penting. Saya kirimkan nanti. Di belakang saya cek ya, tabel saudara sama saja nanti saya lihat. Ya boleh-boleh saja. Terima kasih Bapak. Baik, angkanya saja saudara, ini 4 angka di belakang koma. Di sini 0,05 nanti dulu. Kalau saya lihat di ini saya bandingkan dengan yang ada di leland blank. Ini aja, ini 5 angka di belakang, 5 digit ya, yang di leland blank 4 digit. Saya kira cukup 0,01, boleh. Nanti saya kirimkan saudara. Baik, terima kasih Bapak. Baik, sama-sama ya. Ada yang lain, silahkan. Kalau saudara mau, saudara bisa cari di internet yang lebih lengkap lagi, saudara ya. Maksudnya yang individual, yang bahkan saudara bisa menggunakan langsung dapat jawaban. Tetapi hati-hati dengan langsung dapat jawaban, hati-hati memanfaatkannya. Baik. Nah, ini saya tampilkan papan tulisnya seperti ini. Kita cerita tentang distribusi Poisson. Nah, Poisson ini ada 2 pemanfaatan. 1 untuk pendekatan distribusi binomial. Pendekatan distribusi binomial. Yang kedua, untuk fenomena-fenomena yang khusus, nanti kita akan lihat. Ya, kalau di buku saudara, Poisson ini adalah chapter 9. Chapter 9. Saudara lihat halaman 197. Nah, itu kapan saya bisa mendekati binomial dengan Poisson. Halaman 197. Kalau begini, gitu ya. Jadi kalau N-nya lebih besar 20 dan NP lebih kecil dari 1, maka binomial bisa didekati dengan distribusi Poisson. Halaman 197 di buku Leland Blank. Yang kedua, untuk fenomena tertentu. Saya tuliskan saja tertentu, nanti saya jelaskan.
Nah, ini dinamakan rare event. Rare itu maksudnya jarang. Rare event, fenomena tertentu. Saya lempar koin 10 kali, saudara. Kembali lagi. Lempar koin 10 kali. Berapa suksesnya? Suksesnya setengah. Kalau saya ingin mendapatkan X sama dengan 3, saya gunakan rumus apa ini? Binomial. Ya. Kombinasi 10, 3, 0,5 pangkat 3, 0,5 pangkat 7. Probabilitas X sama dengan 3. Baik, ini sudah kita bahas dengan berbagai contoh. Baik, nah sekarang Poisson mengatakan bahwa distribusi binomial ini bisa didekati kalau N-nya cukup besar dan P-nya kecil. Nah itu tadi ya saudara, halaman berapa tadi? Halaman berapa tadi? Dava, halaman berapa tadi? 170 sekian nggak sih Pak? Saya bukunya beda Pak. Nah kok bisa? Iya saya dikirimin yang beda, 197 Pak. Oh iya, nah kok bisa dapat buku beda dari mana? Dari teman saya. 197, baik. Ya, itu pendekatannya. Nah, Poisson mengatakan begini, probabilitas sukses sebanyak X untuk mendekati binomial itu adalah E pangkat minus lambda, ini rumusnya, kita tidak akan menggunakan rumus ini kecuali untuk tertentu, lambda pangkat X dibagi X faktorial. Nah, untuk Poisson ini yang diketahui parameternya itu cuma satu, yaitu lambda ini. Apa lambda ini? Rata-rata sukses. Bedakan dengan binomial. Kalau ini N adalah jumlah trial, jumlah percobaan, P kemungkinan sukses. Secara individual bisa diketahui kemungkinan sukses P, N jumlah trial. Kalau Poisson itu adalah rata-rata sukses. Jadi P dan N tidak bisa dijajaki secara individual, tidak bisa di-assess, cannot be assessed individually, tidak bisa di-assess secara individual, tidak bisa dijajaki secara individual, tapi rata-ratanya ada. Ya. Nah kembali ke soal ini. Kalau N 10 dan P 0,5, saudara melempar koin sebanyak 10 kali. Secara rata-rata, saudara dapat head berapa kali? Intuitif saja. Saudara melempar koin 10 kali. Secara rata-rata, saudara peroleh headnya berapa kali? Firlana, berapa kali Firlana? 5 Pak. 5 kali. Ya, 5 kali. Ya. Itu dari mana 5 itu saudara? Nah 5 itu adalah lambda ini secara rata-rata. 5 itu adalah P kali N. P kali N. P-nya setengah, N-nya 10, saudara dapatkan lambda sama dengan 5. Nah kalau binomial, itu parameternya 2, N dan P. Kemungkinan sukses dalam single trial, jumlah trial. Kalau lambda adalah rata-rata sukses. Nah, di dalam sebuah kontinum, nanti saya jelaskan maksudnya, di dalam sebuah kontinum. Nah, kalau saudara masukkan ke rumus, ini tadi adalah perhitungan dengan menggunakan apa? Binomial. Kalau saya masukkan rumus di sini adalah E, bilangan Naperian itu, saudara, E pangkat berapa? Minus lambda, 5. 5 pangkat X berarti 5 pangkat 3 dibagi 3 faktorial. Ini adalah probabilitas X sama dengan 3 kalau saudara menggunakan apa? Binomial. Ini adalah probabilitas X sama dengan 3 kalau saudara menggunakan Poisson. Nah, ini dan ini itu bisa sama dengan syarat seperti halaman 197. Sekarang tidak sama kalau saudara hitung ini dan ini, perbedaannya cukup jauh. Karena apa? N-nya kecil dan P-nya besar. Nah itu syaratnya tadi untuk halaman 197
Kalau saudara lihat kalau N-nya sekian, nah saudara ada syarat-syarat itu. Nah kalau syarat itu dipenuhi, maka saudara hasilnya akan mendekati antara Poisson dan norm N syaratnya lebih besar dari 20. Kemudian NP-nya, ini berarti P-nya kecil, saudara, lebih kecil dari 1. Atau N, nah ini syarat-syaratnya. Ini saudara lihat halaman 197. Ya, kalau itu syarat dipenuhi, maka perhitungan dengan menggunakan Poisson ini mendekati perhitungan dengan menggunakan binomial. Itu salah satu kegunaan daripada distribusi Poisson, yaitu sebagai distribusi untuk pendekatan distribusi binomial. Baik, ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Ya, itu setelah dari di buku itu kan setelah approximation yang mirip itu, terus ada kata-kata if n lebih dari 50, bla bla, terus good result are obtained. Good result itu maksud ini apa? Good resultnya itu? Apa namanya? Good result yang dimaksud di sini apa, Pak? Apakah sama atau apa gimana itu? Yang mana ya? Yang mana ya tadi? Yang setelah kata-kata tadi bahwa apa kalimat menyatakan bahwa approximation binomial sama Poisson itu approximation-nya still close kan. Terus setelahnya ada pernyataan lagi yang n lebih besar dari 50, terus np lebih kurang 5, good result. Itu maksudnya good result-nya apa gitu? Pendekatan itu di buku saya tidak ada. Saya kira yang punya saudara lebih edisi yang terbaru. Maksudnya ini mendekati ini. Ya, ini mendekati ini. Ini kan ini pendekatan, saudara. Pendekatan yang berlaku ketika N-nya lebih besar 20. Kalau N-nya lebih besar 50 dan sebagainya, itu pendekatannya lebih bagus lagi. Oh. Antara inilah, antara perhitungan dengan binomial dan perhitungan dengan Poisson. Good result itu maksudnya hasilnya akan mendekati satu dengan yang lain. Lebih dekat lagi. Ya, tetapi kalau yang ini, seperti contoh kita ini kalau saudara hitung, nanti silakan setelah selesai kuliah saudara hitung 1 dan 2. Ini saudara bandingkan agak jauh. Ya, agak jauh. Nah, saya kira saya tampilkan coba satu yang lain ya, yang benar. Sebentar. Kalau ada mudah-mudahan ada di sini, saudara. Kalau tidak ada ya. Nah, ini saudara lihat ya. Saudara lihat materi ini? Saudara lihat? Terlihat. Lihat ya. Nih, lihat contoh, suatu mesin penghasil satu produk diketahui mempunyai 2% cacat dari kotak yang berisinya. Ya, ini saya hitung dengan apa? Lambda, ya saya gunakan dengan apa? NP, saya gunakan Poisson. 0,571 ya. Nah, kalau saya gunakan dengan menggunakan binomial, saya dapatkan 8590. Saudara lihat tidak jauh. Tetapi N-nya cukup besar. Ya, N-nya 100 gitu. Cukup besar. Tetapi kalau tidak, mudah-mudahan ada di sini. Kalau tidak bisa jauh perhitungan satu dengan yang lain. Jadi begitu. Pendekatannya maksudnya tidak jauh beda satu dengan yang lain. Dihitung dengan Poisson 85, dihitung dengan binomial 8590. Ini saudara lihat tidak jauh. Nah, itu berlaku bagus kalau dipenuhi syarat itu. Syarat yang tadi. Baik. Baik, terima kasih, Pak. Baik, sama-sama ya. Saya kembali ke itu maksudnya seperti itu. Karena itu pendekatan. Nah, tetapi yang lebih penting bahwa Poisson ini digunakan untuk fenomena-fenomena yang khusus. Nah, yang seringkali dinamakan rare event, kejadian yang sangat jarang. Nah, contoh yang sering saya berikan begini. Saya tadi katakan apa, saudara, bahwa parameternya cuma satu. Apa parameternya? Lambda ini. Apa lambda ini? Rata-rata sukses. Suksesnya itu apa ya? Tergantung definisi kita. Ya, misalnya saudara punya ada pelat ukuran 1 meteran. Ini pelat 1 meter, 1 meter. Nah, pelat ini hasil apa ya? Surface treatment. Perlakuan permukaan.
RC, beri contoh saya surface treatment yang kamu tahu. Surface treatment apa? Perlakuan permukaan diapakan? Dipanaskan, Pak. Loh, surface treatment. Ya, setelah dipanaskan diapakan? Jadi kalau punya material gitu ya, terus materialnya ini mengalami perlakuan permukaannya, diapakan? Amplas. Iya, sebelum itu ya terus diapakan? Itu kan baru membersihkan. Di amplas itu baru bersihkan. Siapa? Etching. Etching. Oh, lanjutannya. Cahyani diapakan? Siapa ngasih contoh surface treatment? Saudara tahu pasti, cuman istilahnya aja. Siapa? Farhan punya contoh surface yang lain. Siapa yang punya contoh surface treatment, perlakuan permukaan? Kalau saudara punya material, itu material yang saudara pakai itu kan kadang-kadang mengalami perlakuan permukaan. Tidak dijual dalam bentuk begitu, tetapi diperindah dulu sedikit, dipercantik sedikit, diapakan? Mungkin dilapisi karbon, Pak. Iya, boleh, tetapi pelapisan karbon. Dilapisi krom, Pak. Iya, seperti itu. Jadi itu apa namanya? Apa namanya itu? Surface apa? Electroplating ya? Electroplating. Ya, gitu. Dilapisi krom, dilapisi nikel gitu ya. Dilapisi emas kalau mau ya, seperti perhiasan-perhiasan. Nah, kemudian mungkin dicat, kemudian ada diberi lapisan yang lain. Ya, cladding misalnya. Cladding itu maksudnya ini material misalnya steel biasa baja, di atasnya di-clad, ditempeli saudara dengan stainless. Ini cladding istilahnya. Cladding. Nah, yang sering saudara lihat adalah material yang galvanizing gitu. Pernah dengar saudara istilah ini? Galvanizing. Apa ini? Ya, apa ini Yosef? Galvanizing ini Yosef. Galvanizing ini apa ya? Saya masih agak bingung. Mungkin ini melapisi ya, Pak? Pelapisan, iya, pelapisan logam, surface treatment. Pernah enggak saudara lihat produk galvanizing? Pasti pernah. Mungkin pasti. Pelapisan dengan besi itu ya, Pak? Iya, tapi bukan dengan besi, dengan apa? Tarik. Dengan seng, Pak. Dengan seng. Ya, pernah lihat tarik? Tarik ada tarik. Belum pernah, Pak. Oh, pasti pernah. Pasti pernah. Enggak mungkin. Secara langsung prosesnya mungkin belum, Pak. Oh, pasti pernah kamu lihat hasil galvanizing. Ada. Setiap hari kamu hasilnya ya, Pak, ada. Hasilnya setiap hari kamu lihat. Di mana itu? Siapa yang bisa memberi contoh? Galvanizing. Itu apa? Toko bangunan ada. Bangunan apa? Di tiang-tiang listrik ya, Pak? Tiang-tiang listriknya digalvanis. Struktur-struktur itu saudara, tower-tower itu. Tower-tower itu itu apa ini materialnya tower ini? Apa? Aluminium atau baja biasanya ya, baja. Tetapi dilapisi dengan seng. Supaya apa saudara? Supaya tidak tahan cepat korupsi. berkarat, Pak. Baik. Karena apa? Karena seng itu tahan karat. Itu betul, Pak. Betul? Betul? Betul, Pak. Betul? Tidak betul, saudara. Seng itu paling tidak tahan karat. Seng itu paling tidak tahan karat. Kalau saudara lihat di deret Nernst atau Volta itu, seng itu tidak, tempatnya di bawah. Yang atas apa tempatnya? Emas, platina itu seng di bawah. Seng itu cepat berkarat. Tetapi kalau ada sengnya, maka sengnya yang berkarat, logamnya terlindungi. Jadi seng sengaja dikorbankan. Seng itu sengaja dikorbankan supaya melindungi. Jadi kalau saudara punya tower, gimana prosesnya? Salah satunya adalah biasanya bukan electroplating, tetapi dip. Pernah dengar istilah dip? Biasanya saudara kalau dip ya mesti terus ke coklat atau ke makanan. Dip itu dicemplungkan lah kalau bahasa Jawa. Dip ini larutan seng, saudara, larutan seng. Jadi seng dicairkan. Nah, kemudian struktur saudara ini dibersihkan dulu. Dibersihkan secara kimiawi, mungkin dibersihkan secara mekanis. Setelah dicuci bersih, dimasukkan ke sini strukturnya itu, nyemplung di sini. Ya, kemudian ditarik. Nah, ini cara menariknya dan memasukkannya ya dengan sendirinya harus hati-hati supaya
permukaannya itu rata dan sebagainya. Setelah itu sengnya ini membeku dan melapisi permukaan logam. Ya. Galvanizing, ya, galvanis. Walaupun kalau saudara ada istilah galvalum yang di luar itu harus hati-hati, karena kalau sudah di pasar itu istilahnya bisa macam-macam. Galvalum itu maksudnya apa? Apakah ada aluminium di situ? Biasanya ya enggak. Yang saudara pakai atap-atap itu biasanya ya rangka-rangka baja yang dicelup di dalam seng. Galvanizing. Nah, ini pada proses pencelupan, anggaplah ini pelatnya 1 meter persegi. Bisa enggak terjadi cacat pada saat pencelupan ini? Misalnya jawabannya bisa. Di mana cacatnya? Di sini bisa. Jawabannya apa? Bisa. Di sini bisa, di sini. Ini di mana-mana ini bisa. Sehingga kemungkinan trialnya ini terlalu banyak. Nah, kemudian kalau saya tanya saudara, berapa kemungkinan cacat di sini? Saudara sulit untuk mencari. Tetapi yang saudara tahu adalah bahwa secara rata-rata pelat 1 meter persegi ini punya cacat secara rata-rata misalnya 5 cacat per meter persegi. Ini yang dinamakan kontinum. Kontinum itu yang ini. Jadi bisa per meter persegi nanti, bisa per meter cube volume, bisa per lembar, bisa per keranjang, bisa per satuan waktu. Jadi kalau saudara melihat ada fenomena yang diketahui adalah rata-rata sukses per sebuah kontinum, maka distribusinya adalah kandidat distribusi Poisson. Yang diketahui cuma satu, saudara. Kalau distribusi binomial tadi apa yang diketahui? Parameternya N, jumlah trial, dan P, kemungkinan sukses di dalam single trial. Baik. Nah, kalau ini berdistribusi Poisson, cacat ini dengan rata-rata 5, maka timbul pertanyaan berapa kemungkinan pada pelat 1 meter persegi ini saya dapatkan cacat yang besarnya 7. Nah, ini saudara mencari dengan distribusi Poisson. Baik, ada yang ditanyakan, silakan. Mohon izin, konfirmasi. Silakan. Berarti untuk lambda, di mana 5, dalam kasus ini 5 per meter square itu berarti sudah berdasarkan fakta yang diambil dari berbagai macam eksperimen baru ditentukan, baru bisa menentukan variabel lainnya itu. Gitu. Iya, betul. Jadi dapatkan lambda sama dengan 5 ini ya tidak mudah. Tetapi kalau saudara memang serius di dalam katakanlah manajemen kualitas yang mesti dicari nih 5 ini. Berarti kan ya cacat 5 ini bukan cacat yang disengaja ya. Cacat 5 ini proses saudara tidak berhasil untuk mendapatkan pelat yang tidak ada cacatnya. Itu ya. Saudara tidak senang dengan cacat ini, tapi proses saudara untuk saat ini paling tidak belum berhasil. Nah, kalau memang rata-ratanya 5, ada enggak pelat yang cacatnya 7? Berapa kemungkinan dapat pelat yang cacatnya lebih kecil sama dengan 3 dan seterusnya seperti tadi. Berapa kemungkinan dapat pelat yang cacatnya lebih besar sama dengan 12. Nah, soal-soal ini semua bisa dijawab dengan menggunakan distribusi Poisson. Baik, ada yang ditanyakan? Pak, permisi Pak. Silakan. Berarti Poisson itu akan dipakai ketika apa yang kita mau ujikan itu tidak spesifik ya Pak? Bagaimana tadi? Dipakai bagaimana? Dipakai apabila kita memerlukan rata-rata karena nilai yang kita tuju itu tidak spesifik ya Pak? Iya, ininya kita tidak tahu. P dan N-nya ini kita tidak tahu. Sulit dicari. Tetapi ininya bisa dicari. Ya, saya beri contoh yang lain. Misalnya di perusahaan tekstil misalnya. Ya, ini benang jalan begini saudara. Berapa kemungkinan benang putus pada satu saat? Itu kan tidak mudah saudara. Karena setiap saat dia bisa putus. Jadi N-nya sangat besar. Dan kemungkinan putus pada saat tertentu itu tidak mudah untuk dicari. Tetapi secara rata-rata saudara tahu, di dalam
10 menit misalnya itu putus 3 kali. Ini kan bisa dihitung. Saudara tidak tahu kapan tiba-tiba tes putus. Saudara lihat lagi tes putus. Saudara hitung dalam 10 menit. Kenapa 10 menit? Itu sebagai kontinumnya. Sebagai kontinum. Bisa tidak 10 menit. Bisa per menit, bisa per jam. Ya, kedatangan mobil di pintu gerbang tol. Ini mobil. Berapa kedatangan mobilnya? Saudara, mobil bisa datang anytime pada saat tertentu. Berapa kemungkinan kedatangan mobil di pintu gerbang tol? Tidak terlalu mudah saya cari. Tetapi yang bisa saya temukan adalah kedatangannya itu misalnya 5 mobil per menit. Saya lebih mudah mencari rata-rata ini daripada mencari N dan P. Nah, kalau yang begini ini kandidat Poisson. Ya, seorang konsumen datang ke toko swalayan misalnya, seperti itu. Nah, mengikuti Poisson. Jadi biasanya kalau ada laju kedatangan, jadi sesuatu yang datang minta dilayani, nah itu laju kedatangannya mengikuti Poisson. Misalnya saja mobil yang datang di pintu gerbang tol, konsumen yang datang di swalayan, konsumen yang datang di bank untuk teller-teller itu, konsumen yang datang di SPBU dan sebagainya. Baik, yang seperti itu mengikuti distribusi Poisson. Ada pertanyaan lain, silakan. Mohon izin bertanya. Silakan ya. Mohon izin, Pak. Silakan. Mungkin untuk nilai-nilai seperti ini dalam industri itu, kalau industri yang memang sudah banyak general atau standarnya itu, apakah nilainya sebenarnya udah ada database internasional atau standar internasional gitu, Pak? Oh, untuk ini tidak ada, ini tergantung saudara. Saya maunya lambdanya ini 0, saya tidak mau cacat di tempat saya. Tetapi proses saya tidak memungkinkan itu. Nah, maka itu nanti kita lihat, kalau produk saya ini ternyata tidak terlalu bagus, berarti lambda 5 ini tidak memenuhi, harus saya turunkan. Nah, tetapi menurunkan lambda ini, itu bukan soal statistik, sudah. Lambda 5 turunkan jadi 3. Nah, sama dengan kalau saudara lihat pergi ke industri ya, kemudian saudara lihat ada spanduk-spanduk gitu ya. Kemudian kami menerapkan 6 sigma, tulisan-tulisan seperti itu, spanduk di industri. Ini tidak ada artinya, saudara. Tidak ada artinya spanduk seperti ini. Jangan punya bayangan bahwa dengan masang spanduk kemudian kualitasnya bagus. Ya. Sama dengan kalau saudara lihat iklan rokok itu. Ada iklannya, malah ada orangnya di sini gitu ya. Terus lehernya bolong gini kan. Saudara lihat itu, tapi tetap tidak akan mengubah. Yang bisa mengubah bagaimana? Yang bisa mengubah kalau saudara sadar kalau rokok ini merusak, kemudian saudara berhenti. Di industri ini bagaimana? Di industri ini dia tahu prosesnya tidak mungkin. Kalau begitu dia kembali ke proses lagi. Berarti proses yang sekarang ini tidak bisa memenuhi kualitas yang diinginkan. Apanya yang dilihat? Mesinnya, manusianya, materialnya, metodenya. Tetapi tidak ada artinya ukuran standar bahwa boleh sekian. Kalaupun ada ukuran itu maksudnya ya ukuran untuk industri itu. Jadi misalnya kita misalnya di Indonesia kita masih mau menerima produk yang begini, tetapi untuk di tempat yang lebih ketat kualitasnya sudah tidak mau lagi menerima produk yang ada cacatnya. Maunya ya tidak ada cacatnya pasti, tetapi yang seperti itu tidak terlalu mudah. Sehingga banyak orang menggunakan istilah zero defect begitu ya, tapi itu lebih mudah dikatakan daripada diaplikasikan. Zero defect tidak mudah. Karena yang muncul begitu saja. Baik, ada yang lain silakan. Berarti dalam artian ini khusus industri tersebut dan juga parameternya menjadi acuan untuk meningkatkan performansi produktivitas mesin gitu, bukan sebagai standarisasi. Tidak bisa standarisasi. Untuk industri itu 5. Nah, nanti kita lihat contoh. Ya, nanti kita langsung. Gimana kalau pasar misalnya? Sekarang ini saya hapus dulu. Ya. Gimana kalau pasar mengatakan begini, bahwa pasar hanya mau menerima kalau cacatnya itu adalah lebih kecil sama dengan 3. Jadi produk saudara itu kalau ditemukan cacat lebih kecil sama dengan 3, pasar mau menerima itu. Dengan kata lain, kalau cacatnya 4, 5, 6, dan seterusnya, pasar menolak. Lambda saudara tadi berapa? 5. Ya,
Sehingga pertanyaannya bagaimana? Bagaimana berapa kemungkinan X lebih kecil sama dengan 3 kalau lambdanya 5. Saudara cari dengan Poisson rumus. Nah, tetapi kita tidak akan menggunakan rumus, kita menggunakan tabel seperti binomial. Kalau saya tampilkan tabelnya, ini tabelnya, saudara. Ya, lihat di atas, kumulatif, kembali lagi, Poisson, kumulatif. Parameternya cuma satu, ini lambda T, yang saya tuliskan lambda tadi, sama saja, saudara, notasi saja. Kumulatif Poisson Probability Distribution Table, lambda T, saudara lihat, berapa lambda kita tadi? Berapa, saudara? 5. 5, saya cari 5, ini dapat 5, ini lambdanya 5. Lambdanya ini 5, saya cari 5. Kemudian tadi soalnya bagaimana? Pasar cuma mau nerima kalau cacatnya itu lebih kecil sama dengan 3. Lambda saya 5. Barang saya diterima enggak di pasar? Saya cari 3 atau lebih kecil. Loh, ini saudara kemungkinan dapat 3 lebih kecil. Artinya diterima berapa persen barang saya itu? 0,26%. Jadi cuma 26%. Barang saya itu akan banyak ditolak. Ya. Nah, kalau di pasar nerimanya 5, barang saya diterima berapa? Cuma 61%. Sekarang soalnya saya balik. Berapa yang di pasar mau menerima supaya saya diterima 90%? Berapa ini? Pasar berapa? Yang diterima 90%. Saya cari sini ini. Jadi kalau pasar mau menerima cacat X lebih kecil sama dengan 8, pasar mau menerima itu. Nah, sementara rata-rata cacat saya itu 5, maka pasar saya bisa diterima sebanyak 93%. Baik, ada yang ditanyakan? Nah, saya kembali. Ya, silakan. Ada yang ditanyakan? Nah, untuk yang tabelnya berarti cara membacanya sama ya, sama yang istri? Persis sama. Cuman sekarang yang diketahui cuma satu, saudara. Yang diketahui hanya lambdanya saja. Kalau tadi ada P dan N di sini. Di sini cuma lambda. Jadi kalau saya kembali tadi lambdanya berapa? Lambdanya 5. Berapa kemungkinan dapat 5? Kalau tepat 5, saudara cari ini 5. Gitu ya. Tetapi ini adalah 5 atau lebih kecil. Kalau tepat 5 berarti berapa? Berapa Dimas kalau tepat 5? Probabilitas X sama dengan 5, bagaimana mencarinya dengan tabel ini? Halo, Dimas ada Dimas? Tidak ada. Baik, Harvin ada Harvin? Hadir, Pak. Harvin, kalau saya ingin X sama dengan 5, bagaimana Harvin? Dikurangi bukan, Pak? Jadi dikurangi yang mana Harvin? Misalnya berarti PX kurang dari sama dengan 5 dikurangi PX kurang dari sama dengan 4. Baik, berarti yang mana kalau di sini? 6160 dikurangi mana? 0,4405. Baik, gitu ya. Nah, kalau saya ingin X lebih besar sekarang. Hilmi, ada Hilmi. Ada, Pak. Ya, X lebih kecil sama dengan 6. Kalau lambdanya 5, berapa Hilmi? X lebih kecil 0,7622 itu, Pak. Baik. Sekarang siapa ini? Mafaza. Ada Mafaza? Ada, Pak. X lebih besar sama dengan 4 Mafaza. Berapa besarnya? Saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu ya. X lebih besar sama dengan 4. Berarti ada enggak yang lebih besar sama dengan di sini? Enggak ada. Enggak ada, Pak. Jadi di 1 dikurangi berapa? Dikurangi X kurang dari sama dengan 3. Baik. Kalau gitu berapa Mafaza? Lihat 3 di sini. 2650 berarti ini kan? 1 dikurangi. Berarti berapa? 0,2650, Pak. Ya, 7350. Gitu, sama aja melihatnya. Yang persis seperti kita menggunakan apa?
distribusi binomial, melihat tabelnya sama. Baik, ada yang ditanyakan? Jelas ini? Jelas Pak. Jelas, baik. Sekarang, saya inginnya ini di pasar, soalnya begitu saudara, soalnya ya diputar-putar gitu ya. Di pasar ini, maunya di pasar itu adalah X lebih kecil sama dengan 3. Ini keinginan di pasar. Dan saya ingin diterima 0,90. Diterima 0,90. X lebih kecil sama dengan 3, saya ingin diterima 0,90. Kalau lambda saya 5 bisa enggak? Lambda 5 dan X lebih kecil 3 dapat 0,90 bisa enggak? Tidak, saudara lihat karena X3 cuma 2650. Saya inginnya 90. Kalau gitu lambdanya harus diapakan? Diapakan lambdanya? 5 enggak bisa. Kalau saudara ke 6 lebih jauh lagi. Malah 15, 12. Berarti harus diapakan lambdanya? RC diapakan? Diturunkan, ya, diturunkan. Saya turunkan. Saya turun nih, saudara lihat. Ya, 4, ya. Ini saya hapus dulu. Saya turunkan, saudara. Berapa penurunannya? Saya cari, saya ingin yang 90 ini. Saya turun. Yang 3-nya 90. Saudara lihat sini 3, ini 81, ini 83. Ini mulai besar sudah. Saya turunkan lagi. 3, ini saudara lihat. Ini saudara, ya. Betul? Iya Pak. Iya Pak. Saya dapat ini. Apa artinya kalau begitu? Bagaimana ini artinya? 3 ini. Kalau saudara ingin produk saudara itu diterima 90% dan pasar hanya mau menerima yang cacatnya berapa? 3 atau lebih kecil, berarti 5 tadi tidak bisa. Berapa lambda saudara? 1,7. 1,7. Kalau gitu gimana ini? Secara industri tadi lambda saudara sama dengan 5, permintaannya 1,7. Kalau gitu saudara harus apa? Memperketat proses. Saudara memperketat proses, saudara berjuang. Ya, jauh ini dari yang diinginkan. Nah, bagaimana saudara? Nah, saudara mesti melihat proses. Apa prosesnya? Mulai dari pemilihan material. Saudara mengadakan analisis. Kenapa sih kok terjadi cacat itu? Nah, mungkin cucinya kurang bersih, materialnya tadi kurang dibersihkan, sengnya itu larutannya mungkin harus ditinggikan sedikit temperaturnya. Misalnya kalau titik leburnya itu 400, mungkin fluiditas masih kurang bagus. Coba kalau dinaikkan begitu, saudara mulai seperti cerita kita tentang apa, saudara? Masih ingat? Cerita kita bukan yang saya minta saudara berpikir sistematis, cerita tentang apa? Cerita apa yang lain? Silakan, cerita apa? Panjang dan lebar kita cerita hampir 1 kali kuliah, saudara. Itu, Pak. Bukan tentang kopi itu, ya tentang kopi. Ini sama, saudara. Saya ambil cinta kopi itu supaya mudah. Saudara lihat ini apa ini masalahnya? Apa masalahnya? Cacat yang diperoleh terlalu banyak. Cacatnya terlalu banyak. Kemudian saudara mulai meneliti penyebab cacat itu apa? Material ada? Bisa? Proses bisa? Bisa. Kan gitu, manusia, saudara lihat materialnya. Mulai dari beri materialnya, persiapan materialnya, pembersihan materialnya, semuanya. Saudara. Prosesnya juga gitu, cara mencelup, cara menarik, lamanya berada di dalam bak, temperatur bak, gitu yang kemurnian seng yang digunakan, semua itu ya. Cara pendinginan, kemudian orangnya yang bekerja pada saat proses ini, nanti proses setelah dibuat pelat, mungkin dia ditekuk, mungkin dia dibutuh. Semua itu saudara analisis. Kemudian saudara coba perbaiki untuk menurunkan. Tetapi selama lambda saudara sama dengan 5, saudara tidak bisa memenuhi ini. Tidak bisa. Lambdanya harus 1,7. Baik. Ada yang ditanyakan, silakan.
Jelas ini saudara? Iya, Pak. Dari saya. Baik. Iya, Pak. Baik. Ya, saya. Nah, ini bagaimana tadi teman saudara tadi ada yang menanyakan, dari mana saya dapat lambda ini, Pak? Dari mana saya dapat lambda? Dari mana dapat ini? Kemudian pertanyaan lagi, dari mana saya tahu kalau distribusi cacat di pelat itu tadi mengikuti Poisson? Gitu. Nah, lambda, kalau saudara ingin data seperti ini, ya tidak ada cara lain kecuali saudara melihat di lapangan. Gimana di lapangannya? Saudara ambil pelat yang 1 meter persegi ini, ukurannya 1 meter persegian, saudara ya, kontinumnya itu. Nah, pelat ini berapa cacatnya? Ini cacatnya 3. Apa dulu yang harus saya dahului? Sebelum saya melihat cacat, apa yang harus diperhatikan? Coba, Mafaza, apa yang harus diperhatikan? Kamu ingin mengetahui lambda dari ini, apa yang harus diperhatikan? Sebelum saya mencari cacatnya, apa yang harus diperhatikan? Jumlahnya, Pak, mungkin. Iya, jumlahnya pelat, baik. Jangan pelatnya cuma 1, Bu. Kalau 1, saudara dapat 3, sudah selesai. Ini bukan rata-rata namanya. 2 juga tidak cukup, terlalu sedikit. Tapi sebelumnya saya harus mendefinisikan apa? Itu sudah sering saya ulang-ulang, saudara. Harus mendefinisikan apa? Maka itu kuliah-kuliah kita yang pertama itu saudara perhatikan. Karena itu yang ruh atau filosofi daripada ini. Ini kan cuma cari, tapi tidak ada artinya kalau saudara tidak paham semangatnya. Pertama kali saya harus apa? Ini tadi mencari apa ini? Mencari apa ini? Cacatan, Pak. Cacat di mana? Pelat yang mana? Pelat yang mana? 1 meter kali 1 meter. Persegi. Yang hasil proses apa? Galvanizing, ya galvanis. Proses yang sama atau proses yang berbeda galvanisnya? Sama. Apanya yang sama? Ya, itu tadi temperaturnya, lama waktunya, stennya, semuanya itu. Karena saudara jangan seperti contoh operasi jantung itu. Ada orang operasi jantung katanya 20%. Tiba-tiba dia ke tempat yang, saya besarkan, katanya sukses 90%. Itu ya. Tapi ternyata ketika dia operasi malah tidak sukses sama sekali. Oh, ini saya besarkan lah, suksesnya 95%. Dia tidak sukses ini karena apa? Karena mungkin karena kebetulan, ini bilang 95% tidak 100. Tetapi yang mungkin saja, dia ini tidak sukses karena operasi jantung yang lain, bukan yang ini. Ya, ini bypass misalnya, ini pasang ring, yang ini transplantasi, lain. Dokternya lain. Ternyata ini yang operasi jantung ke dokter gigi misalnya. Ya, pasti saja tidak berhasil. Maka itu harus dilihat. Sehingga kalau kita bicara tentang ini, pelat ini adalah hasil proses yang sama. Ya, semuanya sama. Irham, ada irham. Ada, Pak. Kalau sama, kenapa kok berbeda cacatnya irham? Kok ada yang 3, ada yang 5? Katanya prosesnya sama. Karena apa irham? Apa? Kan prosesnya persis sama. Tapi kenapa kok cacatnya pelat-pelat itu kok berbeda? Mungkin kondisi bajanya, Pak. Oh enggak boleh kalau itu. Enggak boleh, semuanya harus sama. Kalau bajanya lain, dia berarti bukan populasi yang sama. Siapa punya jawaban? Kenapa kok 3 dan 5 ini berbeda? Ada yang 6, ada yang tidak ada cacatnya. Karena apa? Randomness, Pak, mungkin. Iya, karena saya tidak tahu. Ini variasi alamiah. Jadi variasi, jangan misalnya saudara ini 3, ini 8. Kenapa banyak cacat? Karena misalnya dipukul-pukul oleh karyawan, tok gitu. Oh, itu tidak ada statistiknya yang itu. Jadi yang seperti itu tidak ada statistiknya, tidak bisa dibahas yang itu. Ini enggak, ini prosesnya sama persis, tapi ini 3, ini 8. Ini faktor yang terlalu banyak. Itu tadi yang kita bahas panjang dan lebar pada kuliah-kuliah kita yang lalu. Ya. Saudara cari dari berapa? 1000 pelat mungkin ya, tidak mudah saudara pasti. Ya memang tidak ada yang mudah saudara, yang bagus-bagus itu. Perhatikan saudara, kalau di dalam hidup ini saudara dapat sesuatu yang mudah ya mesti tidak berarti. Permisi Pak, berarti human error juga tidak bisa dimasukkan ke dalam variabel. Human apa tadi? Human error Pak. Ya, human error, ya ini termasuk human error.
Tapi human error yang bukan disengaja loh ya. Iya, termasuk material mungkin berbeda sedikit, prosesnya agak berbeda sedikit, ada human error mungkin, tetapi saya tidak tahu, bukan human error yang disengaja. Bukan human error yang misalnya ganti orang gitu ya, bukan human error itu. Orangnya ganti, saudara. Biasanya proses dikerjakan oleh A, sekarang proses dikerjakan oleh B. Lalu hasilnya berbeda. Ini bukan yang ini, bukan variasi alamiah kalau ini human error beneran. Tetapi kalau di dalam kesalahan ini ada human error, iya, ada mesin, ada human, ada material, semua pasti kesalahan itu ada penyebabnya, saudara ya. Seperti contoh kita di yang lalu lah, permainan roulette dan sebagainya, ada penyebabnya. Tetapi saya tidak tahu. Nah, dalam kondisi yang biasa, saya melihat prosesnya ini persis sama, saudara. Jadi ini pelat nomor 1, ini pelat nomor 2, ini sama persis perlakuannya. Tidak ada yang berbeda. Tetapi ternyata ini cacatnya 3, ini cacatnya 5. Nah, itulah statistik di situ, saudara. Bukan 5 ini karena orangnya lain, mesinnya lain, materialnya enggak. Karena kalau itu sudah harus diselesaikan dulu kalau ada kondisi seperti itu. Baik, ada pertanyaan lain silakan. Nah, saya ambil berapa banyaknya? Mungkin 1000 gitu ya. Kemudian saya dapat apa, saudara? 3, 5 ini berapa lagi sini? 6 gitu ya. 8, 0, 2, 3, 7 dan seterusnya. Dari data ini dapat apa saya nanti? Dapat apa, Ginting? Dari data ini saya dapat apa, Ginting? Nggak ada Ginting ini. Saudara kalau saya panggil jawab ya. Ada Ginting? Nggak ada. Baik. Lutfi Zulfa, ada Lutfi Zulfa. Ada, Pak. Ada Lutfi Zulfa. Hadir, Pak. Hadir ya. Ini dengan data ini dapat apa saya, Lutfi? Ini datanya nih. Gimana, ya, Pak? pelatnya ini pelatnya ini saya lihat dapat ini cacat 3, cacat 5, 6 dan seterusnya. Dari ini dapat apa? Kalau data begini dapat apa? Sesuai dengan Poisson ini loh. Gimana, Pak? Sebentar, Pak. Baik. Ini kan datanya ini ada pelat, ini cacatnya 3. Oh iya. Ini pelat cacat 5, 6. Dari data ini saya dapat apa? Saya dapat parameter apa untuk Poisson? Dapat lambdanya, Pak. Baik, dari mana lambdanya? Bagaimana menghitung lambdanya? Lambda tadi apa? Lambda dari N kali P. Oh iya, di sini tidak ada di sini. Di sini cuma ada data ini. Diapakan? Loh, definisinya apa lambda? Dari rata-rata itunya, suksesnya. Nah iya, kalau begitu dari sini gimana dapatkan lambda? Gimana dapatkan lambda? Rata-rata cacatnya. Iya, kalau gitu gimana caranya? Gimana rata-rata cacatnya? Gimana rata-rata itu gimana? 3. Iya, 3. Terus? Dijumlahkan 5. Iya, dibagi Ya, terus jumlah dibagi data. dari banyak jumlah yang Baik, ada. seperti itu. Dapat rata-rata. Ini rata-ratanya misalnya 5. Sudah? Berarti saudara dapat rata-rata 5. Ini yang dibutuhkan Poisson cuma satunya aja, rata-rata sukses. Nah, pertanyaan yang lain apa kira-kira? Fadel, pertanyaan yang lain apa? Fadel, terkait dengan ini. Ini dapat rata-rata 5. Pertanyaan yang lain apa, Fadel? Ada, Fadel? Tidak ada. Baik. Arsi, ada Arsi. Ada, Pak. Gimana, Pak? Pertanyaan yang lain apa? Ini sudah pertanyaan. Ini saya lihat ini, hipotesis saya mengatakan ini cacat ini berdistribusi Poisson. Saya hitung ini realnya, lambdanya dapat 5. Nah, saya punya pertanyaan apa lagi yang lain? Apakah memang benar bahwa cacat di dalam pelat ini berdistribusi Poisson? Karena lambda sama dengan 5 ini kan cuma saya hitung. Saya bisa menghitung dengan mudah. Masukkan dihitung dapat lambda 5. Tetapi apakah benar dia mengikuti Poisson? Ya, gimana dia mengikuti Poisson? Kalau mengikuti Poisson, lambdanya 5 mengikuti Poisson. Bisa tidak saya cari dari tabel ini? Ya, saya kembali ke 5 ini. Ini 5. Ini saya hapus dulu.
kemudian ini 5. Nah, lambdanya tadi saya hitung lambda sama dengan 5. Kalau mengikuti Poisson bagaimana, saudara? Kalau saya gambarkan dia mengikuti Poisson, bagaimana gambarnya? Ini sudah saudara kerjakan chapter 2. Bisa dapat 0. Dari lambda 5 bisa dapat 0. Bisa, Pak. Mana besarnya? Di itu 0,0067 itu, Pak. Baik, saya gambarkan. Misal di sini ya. 1, ini 1. Berapa 1 atau lebih kecil? 0,04. Saya dapatkan ini. Terus saya dapatkan gambar gini. Seperti yang saudara gambarkan yang dulu. Sudah saudara gambarkan. Kumulatif itu ya, Pak? Kumulatif. Ini kan kumulatif ini. Ini kan kumulatif. Jadi ini 1 dari kecil ke sini. 2 ke sini. 3 ke sini. Gitu ya. 4. Ini saya peroleh dari mana? Data ini saya peroleh dari mana penggambaran ini? Lambda 5, datanya saya peroleh dari mana yang ini? Tabel, Pak. Tabel, menggunakan tabel. Tabel mengatakan apa? Kalau berdistribusi Poisson, begini gambarnya. 2, 3, 4 atau lebih kecil. Lihat di sini 4 atau lebih kecil. 4405. Ini 4. Ini adalah 4405. Gitu. Benar nggak data saudara seperti ini? Gimana caranya? Dibandingkan dengan apa? Ini Poisson begini kalau Poisson. Data saudara itu loh yang lambdanya 5 tadi yang dihitung rata-ratanya. Apakah memang mengikuti Poisson? Jawabannya apa? Diapakan? Harus dicek. Harus dicek. Betul, harus dicek. Saya cek yang 0, saya ambil 1000 pelat. Ini 1000 pelat. Ya. Saya ambil 1000 pelat. Yang 0 berapa? Kan bisa dihitung, saudara. Yang sebenarnya, bisa tidak dihitung? Bisa. Bisa ya, bisa. Saya hitung dapat ini angka. Kemudian saya bisa dapatkan kumulatif. Bisa atau tidak? Ya. Bisa. Kemudian saya gambarkan di sini. Untuk yang 0, nah ini saya gambarkan merah ini. Loh, gini. Cahyani, ada Cahyani. Hadir, Pak. Hadir. Apa bedanya yang biru dengan yang merah ini, Cahyani? Sama-sama kumulatifnya ya. Apa bedanya yang biru dengan yang merah? Yang lain ada yang punya jawaban apa bedanya biru dan merah? Yang biru dapat dari mana saya? Tabel, Pak. Yang merah dapat dari mana saya? Yang merah dapat dari yang merah. Lambdanya 5. Oh iya, tapi dapat dari mana datanya yang merah itu? Rumus perhitungan, Pak. Observasi, bukan rumus, hasil observasi. Oh iya. 5 hasil observasi. Yang biru adalah saya menggunakan distribusi Poisson. Kalau memang data saya itu mengikuti distribusi Poisson, bagaimana posisi merah dan biru ini? Sama. Posisi sama, berimpit, iya kan? Sehingga kalau saya cek apakah dia berdistribusi Poisson, nah saya melihat ini gambaran seperti ini. Nah, tetapi meminta berimpit itu terlalu demanding, saudara, terlalu meminta. Tetapi paling tidak beda antara merah dan biru itu tidak jauh. Apa kira-kira pertanyaan yang muncul kalau saya mengatakan tidak jauh? Seberapa tidak jauh gitu? Nah, seberapa tidak jauh? Pasti saudara mestinya sudah pintar untuk begitu mestinya. Nggak bisa cuman ini besar itu maksudnya apa gitu. Wah, anak itu misalnya itu duitnya banyak itu maksudnya apa? 100 juta itu banyak, itu mesti ada kriterianya, ada ukurannya. Nah, maka orang membuat cara, saudara. Kalau bedanya antara satu dengan yang lain, nah kemudian pertanyaan juga yang dimaksud dengan beda itu apanya? Diukur dari mana bedanya itu? Harga mutlak atau dikuadratkan, kemudian diakar, itu sehingga ada perumusan. Para ahli membuat, kalau ini begini dan perbedaannya itu misalnya di bawah 5%, maka dianggap dia sudah berdistribusi Poisson. Nah, menggambar seperti ini ya tidak terlalu mudah, saudara.
Tetapi yang paling mudah, data yang saudara punya, data observasi yang saudara punya, sekarang ini mudah, bisa saudara inputkan ke komputer, ya, saudara inputkan ke komputer, kemudian nanti komputer akan bisa memberi petunjuk kepada saudara kira-kira distribusi apa yang paling mendekati data saudara. Ya, hanya hati-hati, perhatikan baik-baik bahwa kalau saudara masukkan data ke komputer, komputer akan memberi saudara hasil. Tetapi apakah itu betul atau tidak? Nah, itu yang harus diperhatikan. Karena kadang-kadang begitu. Jadi ada mahasiswa punya data 4-5 data, kemudian dia pergi dengan 5 data dan pulang dengan membawa distribusi, saudara. Nah, ini yang tidak mungkin bisa dilakukan. Jadi pergi dengan 4 dan 5 data, pulang dengan mengatakan ini distribusinya ini adalah misalnya normal. Saudara tidak bisa mencari distribusi dengan 4 dan 5 data. Datanya kurang. Jumlahnya mesti cukup banyak. Sehingga bisa digambarkan dengan penggambaran yang representatif untuk mengatakan ini mengikuti paling tidak mendekati distribusi tertentu. Baik, ada yang ditanyakan? Belum ada dari saya, Pak. Oh, baik ya. Nah, ini saya beri contoh yang lain. Mungkin tidak bisa selesai untuk pertemuan kita kali ini, saya lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Ya, tapi saya mulai aja sekarang, kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Saudara pernah makan rempeyek itu? Nah, pernah ya? Pernah, Pak. Kalau di siapa yang dari Jakarta ini, ada mahasiswa Jakarta? Ada. Ada rempeyek atau di Jakarta? Banyak, Pak. Banyak. Oh, ada juga ya. Untuk nasi pecel juga atau untuk yang lain? Apa aja pakai rempeyek bisa, Pak. Oh gitu, yang baik. Baik. Pecel. Ya, kalau di Jawa Timur ini kan umumnya untuk pecel. Rempeyek ini apa, saudara? Rempeyek ini kan ada apa ini? Matriks. Kalau saudara biasanya mahasiswa teknik mesin itu senangnya matriks. Mesti kalau ditanya apa yang terkait dengan metalurgi, bilangnya mesti matriks. Matriks itu yang mana, saudara, matriks itu? Nah, ini matriks ini, saudara. Jadi fasa yang kontinu ini loh. Ini matriks. Binder tepung ini namanya matriks. Kemudian ini ada presipitasi. Apa ini? Kacang atau teri atau laron apapun. Ini matriks. Ini matriks tepungnya ini. Kemudian ini presipitasi. Ya. Kalau saudara misalnya membuat rempeyek komoditas ekspor, ya, untuk diekspor, wah ini harus kualitas istimewa. Itu apa yang harus diperhatikan, saudara? Nah, anggap saja untuk saat ini bahwa rasa sudah tidak jadi masalah karena rasa sudah dianggap bagus. Tetapi kualitas, karakteristik kualitas yang saya tertarik itu adalah balance, saudara, keseimbangan antara kacang dan matriks tepung ini. Itu layak tidak dibahas? Iya, Pak. Layak ya. Saudara jangan tertawakan contoh ini loh, jangan tertawakan contoh ini, karena ini contoh bisa saya buat dengan bermacam contoh, tetapi ini yang lebih mudah untuk dipahami dan saudara bisa melihat jelas. Tetapi ini dulu pernah saya buat soal di kelas dan tidak ada seorang pun yang betul, saudara, sehingga tidak saya keluarkan lagi. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjawab ini dengan betul. Gimana nih ceritanya? Saudara punya rempeyek seperti ini, kemudian ada binder tepung atau matriks, kemudian ini ada kacangnya. Ya. Nah, saya ingin supaya terjadi keseimbangan. Keseimbangan apa? Antara kacang dan tepung ini. Karena kalau kacangnya terlalu banyak, pada prinsipnya kita makan kacang goreng, kan gitu. Kalau kacangnya terlalu sedikit, tepung goreng. Gimana yang balance itu? Nah, saya tugaskan saudara, kalau saudara ingin cari yang balance bagaimana? Market research-nya bagaimana? Riset pasarnya bagaimana? Siapa yang punya jawaban? Kan bukan saudara yang mau makan ini, nanti kan konsumen. Bagaimana saudara bisa tahu keinginan konsumen itu terhadap rempeyek saudara gimana? Ada yang punya ide? Eksperimen, Pak, testimonial. Iya, gimana cara tesnya? Gimana cara? Survei, Pak. Surveinya gimana? Ya, baik, survei betul.
surveinya bagaimana? Saudara tanya, Bapak. Kuesioner, Pak. Iya. Kasih sampel. Oh ya, baik. Yang lebih bagus dikasih sampel. Kalau kuesioner, Bapak kalau saudara punya rempeyek itu berapa ya? Wah, itu agak sulit, Budi. Yang paling gampang, saudara buat rempeyek yang kontinumnya sudah tertentu. Kontinumnya sudah tertentu, saudara. Misalnya 1 desimeter persegi, ya. Ini rempeyek kotak begini, saudara, ini termasuk inovatif, saudara. Saudara punya rempeyek begini, kemudian saudara kasih kacang. Berapa kacangnya ini? Abi Surya dikasih kacang berapa, Abi Surya? Mungkin 4, Pak. 4, boleh. Nanti ada yang lain, Ini ya, ada yang banyak. Ini yang paling gampang. Survei begini paling gampang karena orang kalau saudara kasih rempeyek senang dia. Tapi kalau saudara kasih kuesioner, siapa mau ngisi kuesioner? Gini gitu. Nah, paling gampang begini. Akhirnya saya dapat data, saudara. Nah, ini saya tanya saudara datanya gimana kok bisa dapat data gini. Jadi datanya itu begini, saudara. Nah, ini kan nanti kalau nggak cocok saya ubah sedikit, saudara. Nah, misal gini. Apa artinya ini? Oh, mafaza, ada mafaza. Tidak ada. Halo. Hanifah, ada Hanifah. Hadir, Pak. Ya. Hanifah, ini apa ini Hanifah? Maaf Pak, nggak terlalu dengar saya ini Pak. Banyak orang di rumah saudara, ya saya ganti yang lain. Iya. Nah, saudara lagi arisan kelihatannya. Fauzan, ada Fauzan. Hadir Pak. Fauzan ini kira-kira maksudnya apa Fauzan? Nanti dulu saya ceritakan. Nah, ini terkait tentang apa tadi? Terkait tentang jumlah kacang. Ini katakanlah per desimeter persegi, gitu ya. Ini 1 desi. Jumlah kacang per desimeter persegi. Kemudian saya dapat data ini, kira-kira apa ini, Fauzan? Secara verbal yang P itu ya Pak ya? Ya, ini. Ya, berarti jadi apa? Itu peluang. Jadi, ya, berapa? Yang ingin bahas, begini. Saya beri saya beri pendahuluan dulu, nanti saudara terlalu sulit menangkap ini kalau ya gini. Jadi setelah saya survei, kemudian saya tanya, Bapak ingin kacang berapa? Bapak ingin, akhirnya saya dapat data ini. Jadi ada kacang itu yang antara 3 sampai 8. Itu dari saya dapatkan probabilitasnya itu 0,70. Kira-kira bagaimana? Dari apa? Dari 70% dari apa? 70% dari keseluruhan peyek, Pak. Boleh. Dari keseluruhan atau keseluruhan peyek itu yang diinginkan adalah kacangnya jumlah kacangnya 3 sampai 8 per 1 desimeter kubik. Oh, kubik. Kuadrat ya Pak. Per 1 desimeter persegi. Ya, gitu. Jadi 70% dari konsumen, artinya apa ini? Siapa ini? Hilmi, 70% dari konsumen itu maksudnya apa Hilmi? Dari keseluruhan. Iya, kalau saya katakan 70% dari konsumen itu beri contoh dari berapa? Paling gampang. Misalnya dari 100 orang. Ya, 70 orang. Nah, baik gitu ya. Selalu pikirannya ke situ, Saudara. 0,70 dari 70% konsumen dari 100 orang, 70 orang konsumen saya itu menginginkan kacangnya 3 sampai 8. Kalau kacangnya antara 3 sampai 8 itu disukai oleh 70% dari konsumen saya. Jadi saya tanya, Bapak ingin berapa? Ada yang bilang, wah kalau saya enggak butuh kacang. Kalau satu saya ya 3, ada yang 2, ada yang 8, ada yang 1, ada yang 6. Terus ini saya tanya 100 orang. Kemudian saya cari kira-kira 70% mana ya? Ini 3, 8, 6. Ini saya hitung 70 dari 100. Baik. Ada yang ditanyakan?
Yusuf, ada Yusuf. Ada Pak. Yusuf. Yusuf atau Yosef? Nih Yusuf. Yusuf Pak. Yusuf, ya Yusuf. Apa yang dicari sekarang Yusuf? Saya ingin memenuhi ini. Saya ingin memenuhi 70%. Nah, karena 70% dari konsumen ingin ini, berarti rempeyek saya juga gitu. Jadi kalau saya buat rempeyek saya 100 buah, 70 rempeyek saya itu kacangnya harus terletak antara 3-8 per desimeter persegi. Saya cari apa Yusuf? Ini ya, lihat konteks kita bicara tentang apa ini hari ini. Konteksnya bicara tentang apa, saudara? Distribusi apa? Ini loh. Itunya Pak. Apa? Kacangnya itu Pak. Oh, kita mau cari apa? Distribusinya Poisson ini kita cari apa? Poisson. Oh. Cari lambdanya Pak. Baik. Nah, kalau gitu coba nyatakan secara verbal. Gimana Yusuf? Coba. Atau Yosef sekarang. Yosef ada Yosef? Ada Pak, ada Pak. Ada. Yosef, coba Yosef. Nyatakan secara verbal ini Yosef. Ini loh. Ini ya 1P38 dan lambda sama dengan berapa ini nyatakan secara verbal. Sebentar Pak, saya masih agak bingung Pak. Oh iya pasti, saya yakin saudara bingung pasti. Apalagi kalau saudara tidak berpikir, tidak mengikuti dengan baik, pasti saudara bingung pasti. Tidak mudah saudara untuk menyatakan secara verbal. Tapi kalau saudara ikuti dengan baik kuliahnya, harapan saudara paling tidak ya nyenggol-nyenggol. Coba Yosef, coba. Apabila bagaimana? Berapa harga? Berapa harga apa ini? Lambda. Berapa harga lambda? Lambda ini apa? Apa? Tadi kan sudah dibahas. Atau nanti dulu. Berapa harga lambda agar supaya apa? Yang P38. Ya, kaitkan dengan ini agar supaya apa? P38 itu Pak. Iya, bagaimana ya? Nyatakan. Berapa harga lambda? Berapa harga lambda supaya P probabilitas X antara 3 sampai dengan 8 70%. 70%. Sekarang saya RC, ada RC. Iya Bapak, ada. Nyatakan lagi ini. Sekarang yang lebih ke arah rempeyek itu tadi. Berapa harga lambda? Lambda ini apa nanti RC? Rata-rata ini ya. Rata-rata apa? Kesuksesan. Wah, yang spesifik RC. Rata-rata apa? Untuk soal ini. Rata-rata kacang di dalam rempeyek. Baik, rata-rata kacang. Yang spesifik, betul sudah. Rata-rata apa? Rata-rata kacang per rempeyek, jumlah rempeyeknya. Bukan. Soalnya bukan itu. Siapa yang ingin membantu? Rata-rata kacang per tepungnya Pak. Bukan, rata-rata kacang apa? Soalnya rata-rata desimeter persegi, Pak. Per desimeter persegi rempeyek. Berapa rata-rata kacang per desimeter persegi rempeyek? Agar dari 100 rempeyek yang saya buat, gimana? Siapa mau lanjutkan? Saya ulang lagi. Berapa rata-rata kacang per desimeter persegi rempeyek? Agar dari 100 rempeyek yang saya buat, ada 70 rempeyek yang memiliki kacang jumlah 3 sampai 8 per desimeter kuadrat rempeyek. Baik. Ya, saya cukupkan kuliah untuk hari ini. Nanti pertemuan kita yang akan datang saya review ini sedikit, kemudian kita lanjutkan materi yang lain. Kita ketemu lagi hari apa? Hari Kamis. Ya, hari Kamis kemungkinan besar kuis ya. Perhatikan baik-baik, kemungkinan besar kuis. Perhatikan baik-baik, kalau saudara tidak hadir kuis, tidak ada kuis susulan walaupun dengan alasan apapun. Ya, mestinya saya tidak umumkan, biasanya saya tidak mengumumkan, tapi sudahlah, ini suasana agak kurang mendukung. Hari Kamis kita kuis, saya lanjutkan kuliahnya, kemudian kita ikuti dengan kuis. Tidak ada kuis susulan. Jadi saudara yang tidak hadir, ya berarti saya anggap tidak ikut kuis. Baik, ada yang ditanyakan.
Ya, silakan. Untuk materinya sendiri. Materinya itu terkait probabilitas, hipergeometrik, dan binomial, dan Poisson. Poisson mungkin tidak, saudara. Jadi hipergeometrik, binomial, dan probabilitas. Baik, saya stop sharing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.